teman-teman, bertemu kembali di YouTube channelku. Pada kesempatan kali ini, aku mau sharing terkait persiapan tes SKD CPNS dosen Kemendikbud. Nah, biasanya aku kan sharingnya tentang tes SKB. Nah, sekarang mau coba sharing terkait gimana sih persiapan tes SKD. Seperti yang teman-teman tahu bahwa materi soal SKD itu terdiri dari 3 sub utama, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan juga tes karakteristik pribadi. Nah, untuk yang mau aku share itu terkait tes intelijensia umum. Untuk tes TIU sendiri itu sebetulnya terdiri dari 3 sub utama, yaitu tes verbal, tes numerik, dan juga tes figural. Untuk tes verbal sendiri itu terdiri dari sinonim, antonim, analogi, kemudian penalaran logis, dan analitis. Sementara untuk tes subnumerik itu terdiri dari berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Contohnya seperti soal-soal aritmatika, kemudian soal tentang jarak, volume, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah subfigural. Di sini yang diteskan biasanya mengenai analogi, kemudian ketidaksamaan, dan juga serial yang berkaitan dengan ruang dan bangun, yang berkaitan dengan ruang dan bangun berupa gambar. Biasanya nanti yang dicari adalah gambar setelahnya ataupun juga gambar yang berbeda. Nah, di sini aku mau sharing tips menguasai TIU tes CPNS. Sebetulnya tipsnya cuma satu sih, nggak ada cara lain, yaitu dengan cara latihan soal. Karena kalau pengerjaan TIU, terutama untuk yang hitung-hitungan, itu tergantung pada seberapa familiar teman-teman dengan soal-soal berhitung. Nah, kemudian setelah melakukan latihan soal, jangan lupa teman-teman harus evaluasi jawaban soal, kemudian perhatikan waktu saat menjawab soal, kemudian buat catatan rumus untuk membantu proses belajar, dan yang terakhir, wajib menguasai sub TIU yang dianggap mudah. Tadi kan sub TIU itu terdiri dari banyak hal. Nah, kira-kira teman-teman itu paling jagonya di mana sih? Nah, yang paling jagonya itu coba dikuasai. Nah, kalau preferensi pribadiku, aku punya urutan penguasaan TIU itu dimulai dari sinonim, antonim, padanan kata, figural, silogisme, deret, berhitung, perbandingan kuantitatif, soal cerita, dan terakhir adalah analitis. Jadi, ini juga urutan penguasaan TIU menjadi acuan bagiku untuk mengerjakan saat tes. Jadi kan dalam tes TIU itu bergantung waktu, dan supaya waktunya tidak habis, biasanya tidak habis banyak gitu di satu soal, biasanya aku acak soalnya dalam pengerjaan, dan itu yang biasanya dikerjain di awal adalah mengenai sinonim, antonim, padanan kata, kemudian figural, karena itu tidak memerlukan waktu yang cukup banyak gitu untuk menjawabnya. Beda dengan soal cerita dan juga soal analitis yang perlu dihitung dan juga dipikirkan mengenai polanya. Oke, itu mungkin ya terkait tipsnya, dan di sini aku mau sedikit sharing soal-soal TIU, contoh soal-soal TIU. Nah, sekalian di sini akan dicoba bagaimana cara mengerjakannya. Nah, di sini ada sinonim. Sinonim dari kata bahana titik-titik. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang benar dari sinonim kata bahana adalah gema. Jadi, bahana itu sinonimnya gema atau dengung, kemudian ahli itu sinonimnya adalah pakar, kemudian mutlak sinonimnya adalah absolut, grasi sinonimnya adalah pengampunan, dan bencana sinonimnya adalah bahala. Jadi terkait materi sinonim antonim itu sebetulnya tergantung pembendaharaan kata dan juga kosakata yang teman-teman punya. Dan tipsnya untuk bisa mengerjakan ini adalah coba perbanyak kosakata dan juga coba secara sekilas baca mengenai antonim dan juga sinonim. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, autentik. Antonim dari autentik adalah jawabannya yaitu palsu. Jadi antonim itu adalah kebalikan kata. Kalau tadi sinonim itu adalah kata yang sesuai ya. Sementara kalau misalnya antonim itu adalah kebalikannya. Nah, kebalikan dari autentik itu adalah palsu, kemudian kebalikan dari jelata adalah aristokrat, kebalikan dari ahli adalah awam, kebalikan dari gembira adalah angkara, dan kebalikan dari duplikat adalah asli. Nah, berikutnya adalah soal mengenai padanan kata. Di bagian padanan kata, kita harus bisa mencari kata yang sesuai, padanan kata yang sesuai antara bagian yang kiri dengan bagian yang kanan. Di soal ini, coba kita perhatikan titik-titik, bau, sama dengan menyilaukan titik-titik. Nah, untuk mengisi bagian titik-titik, teman-teman harus mencari kata yang bisa memadankan kedua bagian kiri dan bagian kanan. Di antara semua opsi yang paling tepat itu adalah opsi C. Kenapa demikian? Coba teman-teman perhatikan, untuk yang bagian kiri itu ada bau, sementara untuk di bagian kanan ini ada menyilaukan. Menyilaukan adalah kata kerja. Nah, di opsi yang merupakan kata kerja adalah menyengat. Berarti kita bisa tuliskan di sini menyengat. Nah, kemudian di bagian sini adalah cahaya. Nah, adapun cara mudahnya adalah teman-teman bisa menganalogikan dengan kata kerja, dengan suatu dengan suatu kata sambung. Misalnya di sini aku pakai
kata sambung karena. Nah, dengan kata sambung karena, ini kita bisa membentuk kalimat dari kata yang ada pada bagian kiri dan juga pada bagian kanan. Contohnya, bau, karena menyengat karena bau. Kemudian menyilaukan karena cahaya. Jadi untuk untuk memudahkan padanan kata, ini biasanya aku mencoba pakai kata hubung atau kata sambung. Oke, berikutnya ada penalaran logis. Penalaran logis ini biasanya berupa silogisme atau penarikan kesimpulan dari dua buah pernyataan. Nah, contohnya di sini, semua siswa sopan dan pandai berhitung. Adnan tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Sehingga kesimpulan dari dua pernyataan ini adalah yang paling tepat, yaitu Adnan adalah bukan seorang siswa walaupun pandai berhitung. Jawabannya D. Kenapa D? Coba kita buat diagram Venn seperti ini. Nah, bisa dikatakan seorang siswa jika dia ada di kategori pandai berhitung dan juga sopan. Misalnya di bagian ini dia sopan, kemudian di sini pandai berhitung. Nah, siswa itu ada di bagian tengah. Nah, di bagian tengah itu adalah siswa. Tetapi Adnan itu tidak sopan. Adnan berperilaku tidak sopan, berarti tidak ada di dalam diagram Venn ini. Ya, karena dia tidak sopan, tetapi dia pandai berhitung. Nah, tetapi Adnan itu ternyata pandai berhitung. Berarti dia masuk ke salah satu kategori, tetapi tidak masuk kategori sopan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Adnan adalah bukan seorang siswa, walaupun pandai berhitung. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya adalah penalaran analitis. Di bagian penalaran analitis, teman-teman harus coba coret-coret di kertas yang nanti akan disediakan ketika tes. Karena cukup membutuhkan waktu gitu untuk mengerjakan soal penalaran analitis. Coba kita lihat soalnya. Adi, Budi, Cici, dan Dini adalah mahasiswa satu angkatan pada program studi dan universitas yang sama. Adi lulus sebelum Budi, tetapi setelah Cici dan Dini. Dan Dini lulus sebelum Adi. Kesimpulannya titik. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil berarti kita harus coba mengurutkan terlebih dahulu. Di sini kita pakai inisial, untuk Adi itu A, Budi B, Cici C, dan Dini D. Kita lihat keterangannya. Jadi kalau misalkan kita urutkan semakin ke kanan itu artinya semakin lama lulus misalnya. Berarti yang di bagian sini yaitu bagian yang cepat lulus. Nah, sekarang kita urutkan dulu. Adi lulus sebelum Budi. Misalnya kita posisikan Adi di sini, Budi di sini. Adi lulus sebelum Budi tetapi setelah Cici. Jadi Adi ini lulus setelah Cici, berarti Cici duluan. Kita bisa tuliskan Cici di sini. Dini lulus sebelum Adi. Begitu pula dengan Dini. Dini juga sebelum Adi. Berarti Dini itu bisa saja di sini. Dini bisa di sini. Atau bisa juga posisinya Dini duluan, kemudian Cici, Adi, baru Budi. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik, kita lihat opsi A, Adi lulus sebelum Cici. Adi lulus sebelum Cici. Salah ya, jadi Cici lebih dulu dibandingkan Adi. Kemudian Budi lulus terakhir. Nah, di antara dua kemungkinan ini, Budi lulus terakhir. Kemudian kita lihat opsi C, Dini lulus paling pertama. Dini bisa jadi lulus paling pertama, tapi bisa jadi juga Cici yang lulus pertama. Kemudian Cici lulus paling terakhir. Tidak ya, justru Cici bisa saja lulus paling pertama. Kemudian yang E, Cici dan Dini lulus bersamaan. Nah, ini tidak ada keterangan yang menghubungkan apakah Cici dan Dini lulus bersamaan. Jadi kesimpulan yang paling mungkin adalah yang Budi lulus paling terakhir, yaitu yang opsi B. Berikutnya, deret angka. Nah, untuk yang deret angka, teman-teman harus melihat polanya secara cepat. Kalau misalkan kita lihat di soalnya, ini 12 seperti pola yang loncat. Jadi kita perhatikan 12 ke 9 itu kan dikurangi 3. Kemudian 9 ke 6 juga dikurangi 3. Nah, 6 ke sini berarti dia dikurangi 3 juga. Sehingga 6 kurangi 3 adalah 3. Nah, kita lihat lagi pola berikutnya. 7 ke 10 itu adalah ditambah 3. 10 ditambah 3 lagi adalah 13. Sehingga untuk mengerjakan di bagian sini, kita bisa jumlahkan plus 3. Sehingga kita peroleh 16. Jawaban yang tepat adalah 13, 3, dan 6. Yaitu yang A. Untuk bagian berhitung, tips urutannya, tips mengerjakannya, teman-teman harus mengerjakan yang di bagian dalam kurung. Kemudian operasi bagi atau kali. Selanjutnya adalah operasi pengurangan. Setelah itu adalah operasi penjumlahan. Jadi untuk mengerjakannya, teman-teman harus mengikuti tips urutan ini. Pertama, kerjakan yang di dalam kurung, kemudian pembagian atau perkalian, pengurangan, baru nanti penjumlahan. Nah, untuk yang bagian di dalam kurung, kita coba kerjakan terlebih dahulu. 2/3 minus 1/2 dibagi 1/6.
Nah, di sini teman-teman kerjakan yang di dalam kurung dulu. Untuk operasi yang di sini, untuk operasi pengurangan pecahan, teman-teman bisa dengan cepat mengerjakan dengan cara berikut ini, yaitu dengan dikali silang. Jadi 2 kali 2 adalah 4, min 1 dikali 3 adalah min 3, dibagi 3 kali 2 adalah 6. Dibagi 1/6. Nah, kalau teman-teman melihat ada operasi pembagian, kemudian setelahnya adalah pecahan, teman-teman bisa dengan cara cepat mengubah tanda pembagian ini menjadi kali, dan 1/6 ini 6-nya naik ke atas, yaitu jadi 6. Sehingga ini setelah kita kerjakan, 4 min 3 adalah 1 dibagi 6. Nah, 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Sehingga untuk hasil yang di dalam kurung ini adalah 1. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kerjakan bagian yang perkalian. Di bagian yang perkalian itu kan min 1/3 kali 2/3. Untuk mengerjakan perkalian itu sangat mudah, tinggal dikalikan saja antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Min 1 kali 2 adalah min 2, dibagi 3 kali 3 adalah 9. Jadi kita punya pola hitungan ini menjadi seperti berikut, yaitu 1/2 dikurangi 2/9 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Nah, kita kerjakan dulu untuk yang operasi pengurangan. Jadi 1/2 dikurangi 2/9 dengan cara yang tadi dikali silang, yaitu 9 dikurangi 2 kali 2 yaitu 4, dibagi 2 kali 9 18. Sehingga kita peroleh 9 kurangi 4 adalah 5. 5/18. Selanjutnya 5/18 itu tinggal ditambah 1 yang ini. Tambah 1. Nah, 1 itu kita bisa ubah jadi 18/18. 5/18 tambah 18/18 yaitu 23/18. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah aljabar. Nah, aljabar juga biasanya muncul di soal tes CPNS. Jadi untuk mengerjakan aljabar itu juga sebetulnya mudah. Nah, di sini contoh soalnya, jika nilai Y terletak antara X dan Z, sedangkan Z kurang dari X, maka bagaimana hubungannya? Apakah bisa ditentukan ataukah tidak dapat ditentukan? Jadi kalau di soal ini, kita lihat jika nilai Y terletak di antara X dan Z. Misalkan saya punya huruf X, Y, Z. Di sini diketahui bahwa Z kurang dari X. Diketahui bahwa Z kurang dari X. Nah, Z kurang dari X berarti posisi dari bilangan ini, posisi dari X dan Z ini kita bisa ubah menjadi Z, Y, X. Karena, nah di sini kita punya hubungan bahwa Z kurang dari X, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Bagaimana dengan Y? Berarti Y adalah berarti di sini Z kurang dari Y. Sehingga kita punya hubungan Z kurang dari Y kurang dari X. Nah, kemudian kita juga bisa balikan menjadi seperti berikut ini. Ini X, Y, Z. Nah, berarti ini tandanya bisa kita ubah ya, yang awalnya kurang dari jadi lebih besar dari. Di opsi kita punya hubungan yaitu X lebih besar dari Y, sehingga jawabannya adalah B. Berikutnya adalah soal cerita. Nah, di soal cerita ini juga merupakan salah satu soal yang sering muncul di tes CPNS dosen. Nah, entah benar atau tidak, saya sharing dengan yang ikut CPNS tahun 2023, katanya grade soal atau tingkat kesulitan soal untuk formasi S2 dan S3 katanya berbeda dengan yang formasi S1 dan juga SMA. Oleh karena itu, teman-teman harus mempersiapkan segala kemungkinan soal yang mungkin muncul. Nah, dengan salah satu caranya adalah dengan banyak latihan soal. Oke, kita kerjakan soal berikut ini. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan 14 km per jam, dia akan menempuh 20 km lebih panjang jika dibandingkan ketika dia berjalan 10 km per jam. Jarak yang sebenarnya dia tempuh adalah titik-titik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan hubungan kecepatan, jarak, dan waktu, yaitu dengan menggunakan rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Ini pernah dipelajari di fisika dasar. Nah, jadi untuk menentukan hubungannya, teman-teman bisa menggunakan segitiga berikut untuk menghafal rumusnya, di mana ini V, ini S, ini T. Jadi maksudnya dari segitiga ini adalah untuk mempermudah menghafal rumusnya. Misalnya, saya ingin menentukan jarak. Berarti jarak atau S itu adalah V dikali T. Nah, berikutnya kalau misalkan saya mau menentukan waktu, berarti T sama dengan S dibagi V. Seperti itu. Nah, berikutnya untuk mengerjakan soal ini, karena di keterangan soal diketahui bahwa kecepatan 14 km per jam menempuh 20 km lebih panjang, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa waktu tempuh dengan dua kondisi kecepatan yang berbeda ini adalah sama. Sehingga kita bisa tuliskan misalnya T1 sama dengan T2. Untuk kondisi pertama, berarti yang 14 km per jam, waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak itu berarti jarak tempuhnya kan 20 km lebih panjang. Kita bisa tuliskan sebagai X tambah 20 dibagi dengan kecepatannya adalah 14 sama dengan T2 yaitu X, karena kita nggak tahu jaraknya berapa dan kecepatannya adalah 10. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan X atau jarak sebenarnya yang ditempuh.
Berarti kalau misalkan udah menemukan perbandingan seperti ini, kita tinggal melakukan kali silang atau pindah ruas. Jadi X tambah 20, 10-nya pindah ruas ke atas sama dengan 14X. Kemudian 10X tambah 20 kali 30, 20 kali 10 adalah 200 sama dengan 14X. Sehingga di sini 200 kita pisahkan variabel X ke pindah ruaskan ke bagian sana. Ya, jadi tak ganti tanda 14X dikurangi 10X. Berarti 200 sama dengan 14 kurangi 10 adalah 4X. Sehingga X adalah 200 dibagi 4, yaitu 50. Sehingga jawabannya adalah 50 km. Oke, mudah kan? Nah, kemudian soal cerita lainnya adalah mengenai aritmatika sosial. Biasanya nanti akan keluar itu tentang tabungan, kemudian tentang untung rugi, dan juga tentang diskon. Nah, di sini ada salah satu contoh soal mengenai diskon barang. Misalnya, harga sepatu di sebuah toko adalah 1 juta rupiah. Toko tersebut memberikan diskon sebesar 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapa uang yang harus dibayar pembeli untuk sepatu diskon tersebut? Nah, bagaimana teman-teman mengerjakannya? Ini sebenarnya ada cara cepatnya. Jadi, kalau misalkan mendapatkan rumus untuk diskon tambahan atau diskon kedua, itu ada rumus cepatnya. Jadi diskon itu sama dengan diskon pertama nih yang 45% ditambah dengan di sini kan diskonnya 15% dari setelah potongan harga pertama. Jadi di sini tinggal 15% dikali, nah dikali apa? Dikali diskon, dikali potongan harga pertama. Jadi teman-teman bisa asumsikan untuk total harga itu bisa kita tuliskan sebagai 100%. Berarti kalau misalnya setelah diskon pertama itu kan akan sama dengan 100 dikurangi 45%, yaitu 55%. Sehingga di sini kita kalikan dengan yang 55%-nya, yaitu setelah diskon pertama. Nah, kemudian kita akan dapatkan 45% tambah 15 kali 55, itu adalah 8,25. 8,25%, sehingga diskonnya adalah 53,25%. Nah, jadi pembeli tersebut mendapatkan diskon sebesar 53,25%. Pertanyaannya adalah berapa uang yang harus dibayar pembeli untuk sepatu diskon tersebut? Karena harga barang adalah 1 juta dan dia diskon 53,25%, berarti di sini tuh diskonnya ya. Nah, diskon yang diperoleh adalah 53,25%. Sehingga diskon harga barang ya, diskon harga barang itu 1 juta kali 53,25% atau sama saja dengan 532.500. Nah, ini adalah diskonnya. Jadi jangan ketukar. Pertanyaannya adalah uang yang harus dibayar pembeli, bukan nilai diskonnya. Sehingga uang yang harus dibayar pembeli, berarti 1 juta dikurangi 532.500, yaitu sebesar 467.500. Oke, jawabannya adalah B. Di sini di opsi A itu ada jawaban jebakan. Nah, jebakan ini adalah nilai diskonnya, bukan uang yang harus dibayar pembelinya. Seperti itu. Berikutnya, soal figural. Kalau di soal figural itu tergantung soalnya. Ada yang meminta pilih gambar yang berbeda, seperti gambar berikut ini. Di sini sebetulnya secara langsung kita bisa melihat bahwa yang jawabannya adalah pola yang C. Kenapa yang C dikatakan berbeda? Teman-teman di sini lihat pola panahnya. Panahnya ini keluar, sementara yang B juga dia keluar. Yang C, pola panahnya adalah masuk. Sementara yang D juga polanya adalah keluar. Sehingga gambar yang berbeda adalah yang C. Berikutnya adalah figural. Kalau tadi tipe klarifikasi, sementara kalau yang ini adalah figural tipe analogi. Di bagian tipe analogi ini, kita harus melihat dulu pola dari gambar berikutnya. Kita perhatikan, untuk gambar 1 dia adalah segitiga dengan dibagi 2, kemudian di pola yang kedua itu adalah segitiga warna hitam yang bagian kirinya, sementara bagian kanannya hilang. Begitu pula di nomor 3 ini ada lingkaran, kemudian dibagi 2. Nah, pola keempat berarti yang mana? Kalau mengikuti pola dari 1 dan 2, berarti kita harusnya memiliki gambaran seperti berikut ini. Dan jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke, itulah mungkin sharing dari tes SKD dariku. Nah, jadi tunggu lagi untuk video berikutnya. Untuk video berikutnya akan disampaikan mengenai rumus-rumus soal aritmetika yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih.